Tapi justru kalau misalkan yang datang cuma seorang pun tapi benar-benar pakai hati lillahi ta'ala, menggunakan segalanya untuk jadi jalan tambah dekat sama Allah, viral, nggak minta, nggak request. Terlahir kayak gini sama Bu, nggak minta. Saya nggak minta, saya pengen punya hidung gini ya Allah, pengen warna kulit begini, enggak. Tapi daripada jadi playboy syariah, diajakin ngaji, maknya ting ditolak, masa ditolak? Ya sok mangga, kalau gara-gara ini jadi pada pengen ngaji ya udahlah, enggak, saya nggak minta ya. Tapi indikatornya tadi satu ya, jadi tambah dekat sama Allah ya. Kalau nanti di sini ada yang diuji, misalkan viral tuh apa? Alat ya. Alat untuk apa? Alat untuk mengenalkan Allah kepada semakin banyak orang. Karena kalau misalkan tidak dikenal orang, misalkan jadi nggak ada yang mau dengerin, mumpung didengar ya udah, ya. Tinggal diisi, isinya tentang Allah, bukan tentang mengagungkan diri sendiri. Udah bisa apa diri sendiri mah, betul? Sepakat? Jadi gitu ya indikatornya. Semua baru jadi baik itu kalau jadi tambah dekat sama Allah. Ya, latihan ya. Ibu di WA sama suaminya misalkan, udah pada nikah belum? Bentar. Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Astagfirullah. Sebentar. Ulangi. Bu. Tolong bedakan jomblo sama janda, Bu ya. Iya sih, sama-sama single dah, tapi maksud saya tadi yang belum menikah ya. Terus jangan sok-sok amnesia seolah nggak pernah menikah gitu. Ya. Saya tadi kiranya ini banyak orang tua, tapi tidak orang tua kan ayah dan ibu. Sedangkan ini tetap aja banyakkan ibu-ibunya Pak ya. Saya tadi berusaha husnuzon, Zat. Apa ini satu suami bawa 3 istri atau gimana, Zat? Boleh diminum dulu? Kalau udah umur segini teh ampun. Dah singkalem ya. Suara saya teh kecil ya. Kalau gogorowokan ntar masih ada kajian lagi, hilang suaranya ya. Apaan? Teriak-teriak. Oh gitu ya. Ini daerah mana? Tambun. Ya. Ada singkatannya nggak Tambun? Nggak ada ya. Ya udah latihan ya. Tadi ingat semua itu baru bisa jadi baik kalau gimana? Kalau membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya. Ibu di WA suaminya misalkan. Is istri. Ada apa suami? Ampun. Jangan suzon Bu ya. Begini uang belanja dinaikkan ya 20 juta belum beres 20 juta itu setiap minggu. Gampang nyenengin ibu-ibu ya Pak ya, dikasih khayalan aja mereka udah segitu bahagianya ya. Makanya suka drama ya. Bu, uang belanja naik nikmat bukan? Bukan, ujian. Baru tadi dibilang. Ulangi, uang belanja naik nikmat bukan? Ujian.
Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Dia tahu ini harta datang dari Allah, bukan dari kecerdasannya, bukan dari kepintarannya. Dia tahu ini ujian, dan dia tahu ini harus jadi jalan tambah dekat sama Allah. Maka dia gunain, tambah banyak sedekahnya, wakafnya. Kalau uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, apakah jadi nikmat? Musibah. Dan setiap dosa kan ada hukumannya kalau tidak ditobati, ya. Yang harusnya dia nggak jadi dosa, tapi karena punya duit jadi bisa dosa, berarti musibah. Ada orang nggak punya duit tuh bisa nggak ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi karena nggak punya duit. Berarti bisa jadi nggak punya duitnya orang itu adalah pertolongan dari Allah. Ya, satu. Buat yang laki-laki juga sama, di WA sama bosnya misalkan, one karyawan. Ada apa tur? Direktur. Pada pinter ya sebenarnya. Besok jabatan kamu saya naikkan ya, jadi atasan saya. Gimana ceritanya ya? Misalnya direktur udah paling atas, dia taikin ke atasnya lagi, ke para ya, naik ya. Naik jabatan nikmat bukan? Ujian, betul. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Kalau dia tambah tinggi jabatan malah makin zolim, makin berkuasa, sombong, takabur, demi Allah musibah. Ya. Dan kalau sesama karyawan, teman kita korupsi, udah dinasehatin, udah dicegah, dia masih korupsi, amal ma'ruf nahi munkar sudah dilakukan, dia masih korupsi, insya Allah nggak ikut kena dosanya. Tapi kalau jadi bos atasan, dia tahu bawahannya zolim, dia tahu dia bisa melakukan suatu cara agar dia tidak zolim, tapi tidak dilakukan, demi Allah ikut nanggung dosanya. Repot nggak jadi kepala? Ya, insya Allah. Sok pemain bola eleh wae bu, siapa yang dipecat? Pelatihnya biasanya. Ya, coba ya. Giliran main sepak bola ngegolin banyak, strikernya yang dipuji. Ya. Yang lebih keren lagi latihan ilmu ikhlas mah dari gula. Lo tahu gula nggak? Atau misalkan akar ya, yang bikin pohon itu kuat diterjang badai dan juga mengambil nutrisi dari tanah sampai buahnya jadi manis, siapanya? Akar. Tapi akarnya mah nggak dilihat. Yang dipuji buahnya. Ini jeruk manis. Nggak ada yang terima kasih akar, nggak ada. Ya, ya kan? Jantung berdegup setiap saat sampai nanti hari wafat, ya, sampai akhirnya kita bisa beraktivitas. Giliran dia nyetak gol atau berprestasi juara olimpiade, yang dipuji orangnya. Dia memang kakinya cepat larinya, dia memang tendangannya bagus, jantungnya gak dipuji. Ya, sama gula juga begitu. So, bikin kopi terlalu pahit, siapa yang disalahin? Gulanya terlalu sedikit. Giliran kemanisan, siapa yang disalahin? Gulanya kebanyakan. Giliran rasanya mantap, siapa yang dipuji? Ini kopi emang dahsyat. Ya, gak adil ya. Martabak Bangka, ya, bisa jadi manis karena dikasih gula. Tapi tidak disebut martabak gula, martabak manis. Ya. Es teh manis enak karena gulanya, tapi tidak disebut es teh gula. Ya ada sih yang nyebutnya, tapi disebutnya es teh manis. Giliran penyakit, penyakit gula. Dan gula tidak komentar apa-apa. Apa tiba-tiba ngambek dia, saya mau jadi pahit aja, enggak. Tetap manis. Ya, insya Allah. Jadi enak tuh, tetap seperti itu. Ya, belajar ilmu ikhlas ya. Udah gitu, apalagi kalau semuanya selalu serba menonjol, ingin menonjolkan diri, semua yang nonjol-nonjol tuh nggak enak. Contoh, ambeien, bisul, bintiten, jerawat, banyak. Ya. Enggak, kalau menonjolkan nggak enak-enak ya. Dan rumah, bangunan bisa jadi rapih karena sesuai posisinya.
nggak ada yang pengen nonjol. Coba kalau semua serba nonjol, tiang pengen di luar, kloset pengen di depan, semua di depan, dalamnya kosong ya, nggak jadi bangunan tuh ya. Ada porsinya. Jadi justru adilnya Allah itu mau jadi apapun mangga, yang penting nurut sama Allah. Pernah ada yang nanya gini nggak? Kok kalau Allah segitu hebatnya, kenapa nggak dikabulin doa semua orang? Bu, ini Allah bagi-bagi duit masing-masing semuanya 10 triliun, 10 triliun, mudah nggak bagi Allah? Bikin Allah jatuh miskin nggak? Ya. Dibagikan kepada seluruh makhluk sejumlah berapapun, demi Allah tidak akan mengurangi kekayaan Allah meskipun hanya sebutir pasir dari luasnya padang pasir. Maha kaya Allah. Ya. Tapi kenapa tidak dikabul? Bakal jadi masalah yang lebih besar dulu. Contoh, ibu semua pengen sehat? Kira-kira manusia satu planet bumi pengen sehat semua? Coba dikabul sehat semua, Bu. Rumah sakit bangkrut. Dokter nganggur. Suster, apotik tutup. Ya. Masalah, Bu. Ya. Ibu semua pengen kaya nggak? Boleh ya, jangan ragu untuk jadi kaya. Didorong sama Nabi, silakan. Dulu ada sahabat menjelang wafat nanya, boleh nggak setengahnya disedekahkan untukmu wahai Rasul? Ditanya sama Nabi, punya anak cucu nggak? Punya. Kalau punya, ya sediakan untuk mereka. Jangan setengahnya. Karena engkau meninggalkan warisan untuk anak istrimu, untuk pewarismu, untuk anak-anak dan cucumu, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi kefakiran. Agar apa? Agar mereka tidak bergantung kepada manusia. Enggak meminta-minta, enggak meminta-mintanya masih mending. Tapi kadang minta-minta kan hati kita jadi enggak ke Allah, Bu. Jadi seolah jalan keluar kita tuh hanya dari Dia aja. Padahal beres atau tidaknya masalah kita tergantung Allah atau tergantung makhluk. Ada Allah, ya. Jadi silakan. Nah, tapi kalau dikabulin satu dunia kaya, masjid ini nggak ada, karena nggak ada yang mau jadi tukang. Bapak-bapak udah pada gondrong, Pak. Nggak ada yang mau jadi pangkas rambut. Ya. Dan mungkin nggak cuma Tambun, mungkin satu pulau Jawa sudah jadi gunung sampah, karena nggak ada yang mau bersih-bersih. Kalau ada yang mau buang sampah, dia bilang ke tetangganya, nih 1 miliar buangin sampah saya. Tetangganya karena dia kaya juga, enak aja. Kamu yang buang, nih 2 miliar. Tetangganya lebih ngambek, enak aja. Nih 4 miliar, kamu yang buang. Gak ada habisnya ya. Karena semuanya kaya. Repot tidak? Justru adilnya Allah, monggo, silakan. Mau jadi apapun selagi nurut sama Allah, punya hak untuk dibahagiakan. Dan selamat fid dunya wal akhirah. Tapi mau posisinya setinggi apapun, nggak nurut sama Allah, ya lihatlah, kan bukan tanpa alasan Allah ngasih contoh Firaun. Sekaya-kayanya orang zaman sekarang kayaknya belum sekaya Firaun dan komplotannya, ya. Seberkuasa-berkuasanya orang zaman sekarang paling juga presiden, ya. Itu pun masih banyak peraturan. Dia makan raja dulu, lebih berkuasa. Mentok juga. Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya bukan berarti dihinakan. Terbukti kan sampai sekarang nggak pernah ada ibu yang ngasih nama anaknya Firaun. Bu, anaknya lucu banget, siapa namanya? Firaun. Alhamdulillah. Ya, nggak. Jadi tenang aja ya. Jadi atur, jangan alergi sama pahit-pahit yang nggak enak, ya. Karena bisa jadi karena kepahitan itu kita tambah dekat dengan surganya Allah. So, yakin bakal mati tidak? Pasti pengen ke surga tidak? Semua pengen ke surga? Siap ke surganya sekarang? Tapi pengen ke surga, pengen. Kalau misalkan Allah nanya kayak gini ya, Pak, Bu, Allah nanya nih, semua yang ibu minta bakal dikabul sama Allah. Semua. Gak usah genang ngangkat tangan. Baru ngelamun langsung dikabul sama Allah. Tapi kata Allah satu yang gak akan dikabul. Tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? 2. Dibalik sama Allah. Semua yang kamu minta
nggak akan dikabul. Pokoknya seumur hidup menderita. Tapi Allah cuma janji satu aja. Disediakan tempat terbaik untukmu di surganya Allah. Mau? Iman tuh yang jawab tuh tanpa ragu, betul? Berarti kan aslinya yang paling kita pengen apa? Surganya Allah. Nanti makin tinggi keimanan ada yang mengharap ridhonya Allah, ya, rahmatnya Allah, insya Allah. Tapi tenang, Allah lah yang paling ngatur segala hal untuk membuat kita tambah dekat sama surganya. Ya, begitu terus. Ya, nah kalau kita ngatur sendiri mah kita bukan makhluk yang maha tahu, Bu. Ibu tahu berapa jumlah giginya di dalam mulut? Yang tahu angkat tangan. Ada berapa giginya? 32. Tuh. Pernah ngitungin satu-satu atau karena buku? Belajar, ya nggak? Bagus. Waktu itu ada yang jawab kok. Saya tahu kok 2. Ternyata emang tinggal 2 giginya. Ya. Licik dia, bisa ngitungnya cepat. Oke, kalau pertanyaan jumlah gigi ada yang tahu? Saya tanya berapa jumlah rambut ibu? Angkat tangan. Berapa panjang usus ibu? Apa nasib ibu 5 tahun ke depan? Nggak tahu. Berarti kan kita lebih banyak nggak taunya daripada taunya. Ya. Terus kita yang tidak tahu, lalu yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus kita so tahu, itu sempurna penderitaan. Ya. Ya Allah, yang paling tepat untukku adalah aku masuk ke kampus yang itu. Udah belajar, udah bimbel, udah nyampe begadang belajarnya, nggak keterima. Malah teman saya yang nggak belajar keterima, nggak adil. Padahal bisa jadi gara-gara kejadian itu dia tambah dekat ke surganya Allah. Masuk ke kampus yang lain, ketemu teman pada hijrah, pada ngaji, mulai berhijab syar'i, mulai mengenal Tuhannya, mulai ngapalin Quran. Temennya yang masuk sana, pergaulannya nggak jelas, mulai kenal narkoba dan yang lain-lain. Jadi nggak melulu yang kita suka teh baik buat kita gitu ya. Sok ya, pertanyaan lagi. Kira-kira nih, orang yang pada sakit tuh, entah stroke, entah diabetes, jujur, karena makanan enak atau karena makanan sehat? Yang enak-enak tuh, kata kita enak-enak tuh. Gulai, ya nggak? Lemaknya itu ya, luar biasa. Seafood, sum-sum, bisa disuruput itu namanya. Tapi itu tuh yang bikin darah tersumbat tuh, ngejeplak tahu-tahu. Ya, ada stroke tiba-tiba. Ya. Masya Allah. Coba lihat tapi untuk kesehatan justru yang diminum jamu, ya, obat meskipun pahit tapi menyehatkan, ya. Jadi udahlah. Kadang berarti kita menderita itu sederhana karena standar bahagianya kita masih yang kita suka, belum yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik buat kita, ya. Coba ya jawab pertanyaan sederhana ini. 1. Bapak Ibu punya keinginan tidak? Ya. 2. Allah punya keinginan juga tidak? Ya. Iya, Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita tenang, bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sejauh ini udah ngejar yang kita suka melulu, kenapa lebih gampang kecewa? Masih sering gampang ngambek, gampang pundung, gampang ngeluh, ya. Sedangkan orang-orang yang sudah ngejar yang Allah suka, meskipun kok menurut kita hidupnya lebih berat, enggak, tuh adem ayem aja. Pernah ngelihat ada orang soleh asli gitu ya, nabi, sahabat, pundung mereka, nyesel saya jadi nabi, enggak ada. Coba, padahal kurang nurut apa lagi sih mereka teh? Tapi tetap diuji lebih berat. Sekedar lelah mendakwahi umatnya, dicaplok ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam. Dibuang ke sumur sama saudara kandungnya. Gara-gara itu dia jadi petinggi di Mesir. Ya. Coba kalau nggak dibuang. Waktu bayi mau dibunuh sama rajanya. Karena Firaun dapat info bahwa nanti akan digulingkan oleh pemuda dari Bani Israel. Maka harus dibunuh. Ibunya panik, minta tolong kepada Allah, dapat petunjuk dari Allahnya, buang ke sungai. Coba, ibu lagi khawatir sama keselamatan anak ibu, tapi malah dibuang ke sungai. Ya gimana matematika manusianya, logikanya. Ya begitulah. Kalau sudah Allah yang nyuruh,
matematika manusia tuh nggak laku. Justru gara-gara itu diangkat anak sama istrinya Firaun, dan akhirnya anaknya ini nggak mau disusuin oleh siapapun. Kakak perempuan yang ngikutin. Saya tahu ibu yang pasti mau, ya. Masa coba bawa ke sini, diundang, mau nyusu, ya jelas ibu kandungnya. Tapi dia menjadi satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya, tapi digaji pakai uang negara. Ya. Di istana kejauhan, boleh nggak dibawa pulang? Boleh, boleh, boleh. Nanti kita berkunjung ya, dibawa pulang, diongkosin, naik mobil dinas negara. Ya, Insya Allah. Ya, luar biasa. Gara-gara nurut sama Allah. Sekali lagi ya, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Takdir itu urusan Allah. Ada nggak kita disuruh nentuin? Denis, kamu lahir tuh nanti di umur segini harus punya perusahaan ini ya? Enggak, enggak. Ya. Kamu nanti nikah harus umur segini? Enggak ada aturannya. Ya. Kalau udah akil balik, siap nikah aja udah. Enggak ditentuin harus udah. Kita nggak disuruh nentuin takdir. Kita disuruhnya nurut, terus ikhtiar aja udah gerak. Ingat Ibunda Maryam? Nggak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu hamil. Biasa netizen ngomonginnya nggak? Maha benar netizen dengan segala komennya. Ya. Dijulitin, ya ukhta Harun, baca surat Maryam ya. Wahai saudaranya Harun, diomong. Kalau bahasa kitanya saudaranya aja nggak gitu, tahu-tahu hamil. Orangnya lewat, nggak ditunjuk nunjuknya pakai bibir. Hati-hati ditabok malaikat tuh. Ya. Iya. Udah melarikan diri, udah tinggalin kaumnya lah, udahlah jaga hati ya. Nyampe bersender di pohon kurma, lapar, perlu rutopnya kurmanya. Nah, tapi gimana? Kata Allah malah disuruh wahuzzi, goyang-goyangkan. Lalu nanti tusakit alaiya rutoban janiya. Lalu nanti rutopnya jatuh. Ibu pernah lihat pohon kurma nggak, Bu? Yang udah gede, udah berbuah. Kira-kira digoyang-goyangin jatuh nggak buahnya? Enggak, demi Allah. Sok coba pakai yang badannya kekar sekalipun. Emang cara panennya ya naik ke atas, dipotongin, petikin, ya. Tapi ini gimana ceritanya? Ibu hamil sendirian, lagi mules-mulesnya, hamil gede, goyangin pohon kurma, jatuh tuh kurmanya. Waktu ngaji tafsir ayat ini kata guru saya Ustaz Budi Asari, ini ayat tentang tawakal. Ingat, tawakal itu bukan pasrah. Apa bedanya tawakal sama pasrah? Pasrah itu hasil gimana Allah, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Tawakal itu hasil gimana Allah, tapi ikhtiarnya maksimal. Ya. Terus kira ikhtiar. Banget sekali lagi. Allah nggak nyuruh nentuin takdir. Yang penting kamu udah nurut, gerak, goyangin, takdir urusan Allah. Nah, kita mah kadang begitu suka ngitung-ngitung takdir kan? Aturannya ganti. Rusak ini mah. Saya mau jadi ini mah. Pasti gagal. Ya. Jadi nggak mager, nggak ngapa-ngapain. Alas gerak. Kalau semuanya bisa dihitung sama manusia, Bu, belah mana masuk akalnya perang Badar 313 lawan 1000. Ya. Gimana sih hitungannya? Ya. Pasukan mereka lebih siap, lebih kuat. Mana bulan Ramadan lagi? Coba, ya. Mereka lebih banyak, pasukan lebih siap, persenjataan lebih lengkap dan lain-lain. Enggak, matematika manusia mah nggak laku. Ya. Cuman kan kadang ketipu. Kan saya udah S2, udah S3. Saya udah eskalator kalau mau, ya. Tapi ngerasa lebih pintar dari Tuhannya, naudzubillah. Ya. Tugas kita nurut, ya. Nurut aja. Nanti saat takdir gimana Allah. Pertanyaan selanjutnya. Kalau Allah segalanya Allah yang nentuin, ngapain kita usaha? Ngapain ikhtiar? Ngapain ibadah lah kalau mau ditanya. Ya. Ibu jualan, bermulut manis sampai berkata baik kepada pembeli, ya, ramah, sopan santun. Yang nentuin dia beli atau enggak kan Allah. Ngapain? Nawarin dokter, ya. Kenapa? Nah, contoh yang lain, dokter. Ngapain dokter tengah malam ke IGD? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Capek-capek, buang-buang waktu, ya. Betul? Ngapain Bapak kerja dari pagi sampai sore? Yang nentuin dapat rezeki atau enggak kan Allah. Buat apa? Lebih utamanya lagi,
agar jadi amal soleh. Ulangi. Penting jadi amal. Nih, pemikirannya gini ya, sok bandingin. Ada orang yang misalkan hidupnya seumur hidup dikabul semua doanya. Pengen kaya jadi kaya, pengen viral beneran viral, semua dikabul. Tapi tidak ada satupun ucapan perbuatan yang jadi amal soleh di sisi Allah. Meninggal, punten, bawa apa? Kalau nggak jadi amal, bak-bak, iya capek di dunia, meninggal, kosong ember pahalanya. Rugi nggak? Di dunia dia yang jadi kaya, di dunia dia yang naik jabatan, tapi nggak ada satupun yang jadi amal soleh. Meninggal bawa bekal apa? Bak-bak capek doang di dunia, kosong isinya. Ya. Atau bandingin orang yang kedua. Ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya. Tapi setiap ngucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia tuh kali yang paling banyak bekalnya. Padahal di dunia dia yang difitnah, dia yang dicaci, dia yang diremehin. Ya. Nah, kalau kita belum ngejarnya ini, makanya gampang kecewa. Nolongin orang, dianya aja nggak pernah balas budi. Ya, berarti yang dikejar balas budi makhluk. Tapi kalau yang dikejar jadi amal soleh, mau dia terima kasih mau nggak, Allah lihat, nggak mungkin disia-siain kelelahan saya ini. Ya. Sokra, makanya lihat, ngapain sih para nabi orang soleh terdahulu pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni, ujian lebih parah, tetap ya jadi orang baik. Gitu ya. Ngejar apa sih mereka teh? Karena bukan ngejar di sisi makhluk lagi, bukan ngejar yang aku suka lagi, tapi ngejar yang Allah suka. Ya. Makanya monggo ya Allah mau diapain juga. Oh, udah nolongin orang, dia malah jahat, dia yang rugi. Masa dia yang jahat, saya yang dihukum? Aneh. Ya. Tapi kan kamu jadi korban. Saya mah bakal mati. Cita-cita ke surga, sedekah diirit-irit. Cita-cita surga Firdaus setangan sama Nabi. Make apa? Kan berarti perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia zolim. Lumayan gugur dosa. Makanya pengen nganterin kue bolu ini ke dia. Karena udah fitnah saya. Ajibnya. Tuh punya hati kayak gitu. Mau sedih karena apa? Ya. Tapi kan kamu digali-gali aibnya. Dia ngegali aib kita, menggadang. Gak makan, gak tidur, tipes besoknya. Ya. Dia cari itu sampai Facebook kita yang paling jebot waktu kita masih culun, dicari semua fotonya. Ya. Coba, orang yang ngakunya cinta sama kita aja nggak segitunya tuh ngerelain waktunya. Ya aslinya dia yang paling cinta sama kita ya kok. Tambah lagi lah kue bolunya. Tapi kan jadi diomong aib kamu ke orang. Manusia teh tambah baik justru kalau dikasih tahu kekurangannya. Coba Bu, mana yang membuat ibu tambah baik akhlaknya? Dengan selalu dipuji meskipun salah atau dikoreksi orang? Koreksi orang. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa kita nyari tepuk tangan melulu? Ya. Nah, tapi kan kamu jadi dihujat orang. Hinaan yang orang itu sebut lebih sedikit dari kehinaan saya yang asli. Ya. Emang orang itu ngomong apa sih? Dasar Denis banyak omong tuh. Cuman dibuka satu aib saya. Nggak tahu dia, saya nggak cuman banyak omong, banyak utang, banyak cicilan. Biasa aja. Nggak dibuka sama Allah. Misal, ya, tenang aja, ya, tenang, asli. Mau sampai jeding itu bibir maki-maki kita, beneran loh. Coba ya dikatain, Denis, monyong kamu, apa bibir saya jadi mancung? Begini aja, tenang aja. Coba, malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir, silakan praktekkan. Coba tanpa majuin bibir nyebut monyong. Monyong. Susah. Dia yang rugi. Ya. Tenang aja. Tapi kan udah ditolong dia malah jahat. Kan bukan supaya dia suka. Biar Allah suka. Weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi. Tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak tidak? Hati-hati lah Bu. Bu. Suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka nggak? Tapi palsu.
Nyadar nggak? Kadang kita juga suka loh yang palsu-palsu. Contoh, ketemu temen udah lama, lalu dia berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya?" Jawab jujur, Bu. Asli atau palsu itu aja. Ya. Tolong jelaskan secara medis gimana caranya tambah muda setiap hari itu gimana? Ya. Insya Allah. Tapi kita mah suka percaya, terhibur ya. Pas sendirian di toilet bari ngaca, iya juga ya. Gelenya. Ada yang enggak. Palsu. Ada udang di balik bakwan. Hati-hati dengan bisikan maut setelahnya. Ada gope dulu nggak, Bu? Ya. Udah mau. Lagian nguji ke nanggung, Bu. Ibu kok umurnya berapa sih? Kok kayak awet muda banget? Bisa aja aku udah 52 atau kok kayak 51,5 ya. Nggak usah ngomong, Bu, nggak usah ngomong. Mending lah, Bu, setengah tahun. Saya pernah ya, saya waktu itu habis cukur kumis, nggak apa-apa lah, yang penting tetap ngerti. Ketuker R sama S-nya. Kok habis cukur kumir? Kok habis cukur kumis? Iya, wah terlihat 4 menit lebih muda kok. 4 menit. Nggak usah ngomong, brother. Enggak ya. Alhamdulillah meninggal itu enggak dari pujian makhluk, beneran capek ya. Selagi belum Allah yang jadi tujuannya, sok dah ngapain aja berat. Makanya kita suka ngelihat kan kalau di kota besar ada aja baru gajian ngambek lewat doang soalnya. Atau bisa jadi standar bahagianya yang beda. Percuma gaji 10 juta, saya baru bahagia nanti kalau rumahnya segede dia, nanti kalau mobilnya sebanyak dia. Karena standar bahagianya yang dia suka, bukan yang Allah suka. Sok punya apa aja juga repot, ya. Sampai kapan, ya? Nah, itu yang kami lihat apa yang terjadi di Thailand ya kayak gitu, ya. Duit gampang di sana, luar biasa nyari duit. Tapi ya karena memang bukan itu, ya udah, ya. Derita. Pernah ngelihat yang udah kaya masih stres? Yang udah kaya yang udah punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Nggak usah ngegas ya, Bu ya. Nah, kan saya nggak ngomongin suami ibu, betul? Ya, suami ibu mah soleh semua ya. Bener lah, kalau gara-gara diselingkuhin akhirnya dia jadi, ya pahit namanya dijahatin ya. Tapi kalau gara-gara itu dia jadi tambah dekat sama Allah, jadi ahli tahajud, jadi mulai hijrah, hijab syari, mulai baca Quran sampai ngapalin Quran pun, dan bisa jadi wafat dia dalam keadaan sudah lebih bersih dosanya daripada yang suaminya pada setia. Ya. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah disuruh selingkuh juga. Abang selingkuh dong. Saya kapan gugurin dosanya nih? Nggak gitu konsepnya, Bu. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Tipu daya syaiton. Beneran nih, Bu. Setan nggak suka kita ngaji kayak gini, Bu. Tapi sulit bagi syaiton untuk gugurin dosa kita, gugurin pahala kita dengan cara habis ini kita ngerampok bank rame-rame. Nggak bisa. Kayak misalkan ya, ada orang di rumah nyalain murotal Al-Quran 24 jam ya, pakai colok flash disk ya. Setannya betah di rumah? Enggak. Tapi mencet tombol matiin sendiri juga nggak bisa. Coba kalau bisa, mati sendiri. Horor juga padam sorangannya. Nah, tapi kalau gimana cara dia untuk ngegugurin pahala tersebut? Paling dikasih was-was. Bosen nih Quran mulu, ganti kok yang lain. Kalau kita nggak mau nurut, nggak mau, pengen tetap Quran, apa dibanting murotalnya? Dirusakin TV-nya, dimatiin saklar listriknya? Enggak. Nggak bisa. Saya pengen tobat, diampunin gak ya? Tahu percuma lah.
Udah kepalang basah nyemplung aja sekalian, dosanya udah kepalang banyak. Was-was syaitan, diampuni nggak ya? Emang kalau Allah udah nggak mau ngampuni, Allah udah matiin kita pas lagi maksiat. Ya, kita masih hidup karena Allah masih nungguin tobat kita, udah gitu aja. Dia cuma bisa ngasih was-was, kenapa? Karena kalau kita tetap tobat, nggak ditungguin gitu sama setan di tempat wudhu, awas lu ya berani tobat, tonjok gitu, cekek dari belakang, enggak bu. Inna kaida syaitana kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Surat An-Nisa ayat 76 ya. Lemah. Apa yang bikin jadi kuat? Kalau kita ladenin. Contoh ya. Lagi agak kesel sama suami, ada ajakan reunian, berangkat. Reuni, ketemu mantan, rusak ya. Apa? CLBK. Apa CLBK? Cepat lari bau kentut. Cinta lama bersemi kembali ya, CLBK. Belum kelar, ya udah ya. Akhirnya pulang, mulai ada WA jam 3. Assalamualaikum ukhti. Aduh. Luar biasa merdu itu buaya ya. Insya Allah. Udah gitu, WA-nya mah pertama sopan. Jangan lupa tahajud ya. Elah, ya. Sama si ibu teh dibalas lagi. Iya nih aku lagi ruku. Masya Allah. Masya Allah. Oh masih ruku. Ya udah aku tungguin. Aku masih tasyahud. Gilirnya. Ya Allah. Suami kamu nggak marah kita chattingan? Enggak, dia juga sibuk sendiri. Mulai cerita aib suaminya nggak. Lama-lama ngobrol, nggak enak ya cuman di WA aja. Kita besok sekalian makan siang yuk. Aduh, rusak, brother, rusak. Tahu rujit? Rusak melejit. Itu tuh urusannya. Kalau udah kayak gitu berat bu. Tapi kalau dari awal baru assalamualaikum langsung diblok, cepret, selesai urusan. Gak ada kecewa, gak ada timbul rasa, gak ada sakit hati, ya sama. Jadi baru berat tuh kalau kita ladenin. Contoh lain, laki-laki sendirian di kamar, belum nikah, syahwat bangkit, punya handphone, punya internet, udah rusak itu mah, ya. Kalau dari awal dia taruh tuh handphone, pergi keluar main bola kayak main badminton kayak bantuin tetangga pindahan kayak bangun ya. Oh tetangganya nggak ada yang pindah, suruh pindah bang, pindah bang. Ayo jangan tinggal di sini, ayo pindah. Maksud saya cari kesibukan gitu ya. Pulang-pulang capek, mandi, sholat, tidur, udah pulas besok udah kegiatan selanjutnya. Ya, iya. Tapi kalau diladenin, lihat gambar dulu aja deh. Gambar, ada videonya 1 jam, 1 menit dulu aja deh. Udah rusak kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi blok dari awal, udah. Sama bu, kita dikasih was-was nih. Pulang ngaji kayak gini nanti nggak ada ngerasa, setan nggak suka. Tapi gimana cara setan gugurin pahala kita? Dikasih lihat ketemu sama tetangga, misal. Ngelihat tetangga rumah dekat masjid. Gak pernah tuh kelihatan di masjid. Mingkem, kitanya memingkem dalam hati doang. Aku lebih mulia daripada dia. Gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Padahal mah gak ada yang tahu. Dia nyari duit dari gelap sampai gelap. Dari sebelum subuh sampai setelah isya. 5 waktunya terjaga mungkin. Masjid di mana-mana ada kok sekarang. Kita malam ngorok. Dia mungkin sholat malam gak pernah tahu. Kan gak difoto tahajudnya kayak tadi ya. Dia harus nyari duit dari gelap sampai gelap. Ternyata anak yatim piatu dan dia anak sulung dari 5 bersaudara. Mesti jadi pengganti orang tua untuk adik-adiknya. Nggak ada yang tahu. Ya. Kita yang berada di masjid mungkin hari ini, kenapa kok bisa sering ngaji? Alhamdulillah suami teh kerjaannya enak. Kok bisa enak kerjaan suami fleksibel? Kan alhamdulillah dulu kuliah teh tinggi. Kuliah tinggi kok bisa? Alhamdulillah dulu teh mampu. Kok bisa orang tuanya mampu? Ya kalau ditanyain gitu terus mah ya Allah sih yang nitipin harta. Ya. Berarti kita yang sekarang sudah berada di masjid karena kita yang sudah soleh-soleha atau kan tolong-tolong? Dakwah.
nggak rugi ya. Pokoknya sibuk mikirin gimana caranya tambah dekat sama Allah aja. Jadi mulai sekarang apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan mikirin aku suka atau enggak. Tapi yang mikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat sama Allah. Enak enggak? Ya. Meskipun pahit, meskipun gimana aja. Kok dari tadi contohnya kejadian ini ada enggak? Nah, ini kejadian, izin contoh ya sebelum nanti penutup. Kemarin teh ceritanya kami pindahan, Bu. Nah, depan rumah teh masih tanah semua, ya, becek jadinya kalau hujan. Mana Bogor kan hujan melulu, ya, kota hujan. Udah gitu kalau pengen ngadain syukuran atau ntar tamu teh pada kotor. Ya udah gimana? Ya udahlah kita aspal aja. Hitungin biayanya lumayan mahal, tapi ya udah demi memuliakan tamu, ya udah. Cari siapa tukang yang mau ngerjain atau minimal dicor kalau nggak bisa diaspal. Cari, biasanya ada tukang minta kerjaan, sekarang nggak ada, Bu. Pada punya kerjaan semua, jadi nggak ada yang bisa ngerjain. Aduh, mana acara bentar lagi. 2 hari sebelum acara, pagi-pagi buka gerbang, karena udah pasrah nggak ada yang bisa ngerjain. Penuh papasan, ada bapak-bapak lewat pakai rompi, ada tulisan Pemkot. Saya tanya dari mana Pak? Iya ngontrol, nih siang ini mau diaspal sama pemerintah. Coba kalau udah keluar duluan Bu ngaspal sendiri. Besoknya ditimpah yang lebih bagus. Tekornya. Mungkin kata Allahnya teh, oh pengen ngaspal. Pengen tanpa biaya nggak? Tenang. Dibikin ada pada kerjaan semua itu tukang-tukangnya. Ya. Tenanglah Allah aturin. Tugas kita mah nurut, sisanya gimana Allah. Ya. Kita nggak disuruh nentuin takdir. Kau udah nurut tapi segala hal tidak terjadi sesuai keinginan. Jadi amal beneran demi Allah. Ya. Itu kan yang paling kita kejar tadi. Meskipun mungkin semua hal nggak terjadi sesuai keinginan, tapi semuanya jadi amal soleh, meninggal kita yang lebih mulia di sisi Allah, lebih mudah ke surganya Allah, lebih terbebas dari nerakanya Allah daripada seumur hidup semua terjadi keinginan kita. Tapi nggak ada satupun yang jadi amal soleh, meninggal bawa apa? Bak-bak capek doang. Jadi nggak usah iri dengan, ya bukan berarti nggak boleh punya dunia ya, bagus silakan punya dunia sebanyak-banyaknya, ya. Tapi kalau tidak membuat kita tambah dekat sama Allah, demi Allah itu musibah, ya. Jadi harus tambah dekat sama Allah dulu. Sepakat? Kali ini cuma saya sebelum penutup saya cuma pengen survei, ya, bertanya, Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Kenapa jangan takut tua? Karena udah jadi, Bu, nggak bisa mundur lagi. Mau ngomong apa? Kerutan udah nggak bisa bohong? Ya. Kerutan pakein sholat siban? Enggak, gimana ya? Enggak, tenang aja. Tidak perlu sibuk menjelaskan. Si Koko dulu pakai seragam SMA, ibu tuh lucu banget. Ibu pengen tambah lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang ya. Tidak terima makan tambah banyak, tiap kali foto tahan nafas ya. Capek tidak? Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru, kurang oksigen. Ya, menderita tidak? Saya boleh tanya ya? Boleh nggak? Ibu-ibu tuh kenapa kalau foto nggak bisa sekali, Bu? Oke lah, kita foto lah ya. Setelah foto 10 orang misalkan, yang 9 senyumnya udah cantik, ibu merem sendiri, diulang nggak? Oke, kita ulang. Yang foto sama, yang kamera sama. Saya mah kasihan sama yang moto, Bu. Ya, selalu dimarahin. Mas jangan gendut, gimana caranya, Bu? Gimana? Licik sih. Yang makan banyak dia, yang diomelin saya. Aneh orang teh. Ya Allah. Foto diulang. 10 orang yang sama. Sekarang yang 9 merem, tapi ibu cantik sendiri. Itu kan yang diposting. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Paham, tenang ya.
Nih ibu pergi seharian, jalan-jalan. Kan pasti banyak foto dong. Nyampe rumah dicek dong. Foto teh ada 300 misalkan ya. Pertanyaan selanjutnya. Emang 300 diposting semua, Bu? Berarti harus diseleksi dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Meskipun di foto itu yang lain pada cantik. Egois. Kasih ya. Inilah ras terkuat di muka bumi. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Dunianya yang salah. Iya. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleha ya. Ya, sepengen-pengen yang ngelahirin ya nggak bisa. Apa bisa ngelahirin mah? Nggak bisa. Dan nggak ada rahimnya dari mereka. Orang bilang laki-laki lebih kuat betul, tapi enggak. Potensi paling sakit laki-laki itu cuma patah tulang. Kalau wanita melahirkan. Ini secara fisik maksudnya Bu ya, melahirkan. Kata orang medis waktu itu bilang melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Kayaknya laki-laki disuruh ngelahirin belum tentu kuat Pak ya. Tapi lihat wanita mau, Masya Allah. Siapa di sini yang udah ngelahirin lebih dari sekali? Tadi pas ditanya single angkat tangan. Tanya jomblo. Masya Allah. Oh iya ya. Ibu teh kayak Maryam kali ya. Nggak disentuh teh. Ada yang lebih dari sekali ya. Padahal sebagian dari mereka sampai ada yang berkata ketika lahiran pertama, ih amit-amit saya nggak mau lagi. Lahir lagi tapi pernah ngomong gitu Bu. Tapi begitu tangisan sang bayi ya, Masya Allah. Pertamanya serius, Masya Allah. Yang mungkin lahiran keempat sambil balas WA. Nah, ada cepetan. Masya Allah. Luar biasa ibu-ibu itu ya. Benarlah. Wanita lebih kuat dalam masalah menahan sakit, menahan penderitaan. So, silakan. Semua film azab pemeran utamanya wanita, betul? Misalkan. Saya kasih PR ya. Ini merenungan, nggak usah dijawab sekarang. Gara-gara film azab ini teh ya. Kan di Jepang tuh banyak film porno Bu ya, tahu ya. Karena di sana itu orang pada nggak mau nikah. Kalau di Korea banyak drama romantis. Karena di sana tingkat perceraian tinggi. Jadi dibikin seolah-olah pernikahan tuh indah gitu ya. Cuman kalau di Indonesia, kok banyakan film azab ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Sampai dibikin sekarang macam-macam ya. Suara hati istri, pintu berkah ya. Penasaran deh. Itu kalau udah ada kayak gitu tuh yang bikin penasaran kan azabnya apa kan? Iya kan? Tapi mending lah ya, ada ibroh yang bisa diambil gitu ya. Meskipun kadang ya malah jadi lucu juga, tapi ya seaneh-anehnya film dunia nyata tetap lebih aneh, ada aja ya. Insya Allah. Udahlah istilah. Yang penting tambah dekat sama Allah ya. Kalau laki-lakinya yang sudah soleh, suaminya masih ada sejarahnya anaknya tidak ikut soleh. Nabi Nuh alaihissalam anaknya Kan'an nggak ikut naik kapal ya karena air bah. Diceritakan di surat Hud. Tapi kalau sudah ibundanya yang soleha, bismillah. Surat ketiga Ali Imran. Istrinya Imran soleha, Hana namanya. Hananya soleha, anaknya soleha juga. Maryam. Maryamnya soleha, anaknya soleh. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha soleha, anaknya soleha juga. Siapa? Fatimah. Fatimah Zahra radhiyallahu anha soleha, anaknya Hasan Hussein soleh. Insya Allah ya. Meskipun orang bilang, oh pengajian banyakkan ibu-ibu, bismillah. Kalau ibu-ibu kita soleha semua, nanti generasi jadi baik insya Allah.
Maka yuk kita tunjukkan ngajinya ada peningkatan. Jadi yang berubah tuh nggak cuman seragamnya aja, ya. Ganti tiap bulan seragam baru. Dan yang meningkat jangan hanya jumlah cicilannya saja. Ya. Maaf ya Pak, ibu-ibu mah kudu diginiin biar. Tapi yang penting tambah dekat sama Allah ya. Udahlah. Pokoknya kalau misalkan masih hati ngerasa nggak enak, sederhana. Mungkin belum Allah yang ada di hati kita ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Ya, asli. Dengan kepahitan itu bisa jadi gugur segala dosa. Dengan kepahitan itu bisa jadi tambah dekat ke surganya Allah. Nah, kalau misalkan kita masih gampang sedih, kecewa, ngambek, sederhana. Mungkin kitanya yang terlalu cinta dunia, atau mungkin kitanya belum pengen ke surga. Padahal gara-gara itu kita bisa tambah dekat ke surganya Allah. Ya, sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab, segitu dulu ah.